Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Samuel 17 ayat 5. Firman Tuhan berkata, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Sahabat Kristus, bagian firman Tuhan ini menceritakan mengenai seorang yang bernama Ahitofel. Dia merupakan penasehat Raja Absalom. Sekedar diketahui, saat itu Absalom memberontak terhadap ayahnya, yaitu Daud. Dia merebut kekuasaan raja. Sebelum Absalom berbuat sesuatu, dia biasanya meminta nasihat pada Ahitofel, seorang yang perkataannya dapat dipercaya. Namun suatu kali ketika akan maju bertempur melawan Daud, nasihat Ahitofel tidak dipakai. Absalom lebih menyetujui nasihat dari Husai, seorang penasehat Raja Daud yang saat itu menyamar dengan berpihak pada Absalom. Singkat cerita, karena nasihatnya tidak diperhatikan, Ahitofel pun pulang, lalu dia melakukan tindakan menggantung dirinya sendiri. Dia melakukan bunuh diri. Dia malu, kecewa, dan gengsi, lalu berbuat sesuatu yang salah. Sahabat Kristus, yang harus kita pahami bahwa dalam hidup ini tidak selalu semua terjadi seindah yang kita bayangkan. Ada kalanya kita ini bisa gagal, kalah, dan ditolak. Hal-hal yang tidak sesuai dengan bayangan kita merupakan proses yang wajar dalam kehidupan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu berdamailah dengan diri sendiri ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti yang kita pikirkan. Ditolak itu wajar, gagal itu biasa, dan kalah itu hal yang bisa saja terjadi pada siapapun. Kita bisa koreksi dan evaluasi diri sendiri, mengapa bisa mengalami kegagalan dan kesalahan dalam melangkah. Selebihnya, kita minta kekuatan pada Tuhan untuk kita mampu melanjutkan hidup ini dengan benar. Kalau perlu, datang pada hamba Tuhan supaya dikuatkan, didoakan, dan diarahkan. Jangan ambil keputusan dengan emosi. Percayalah, segala sesuatunya masih bisa diselesaikan. Tuhan Yesus masih mengasihi dan mau menerima kita, sekalipun kita ini mengalami situasi yang gagal, hancur, dan tak berdaya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami, menegur kami, dan juga memberikan kami kekuatan yang baru, bahwa ketika kami dalam situasi yang tidak seperti kami inginkan atau harapkan, kami mengalami kegagalan, ditolak, mengalami kekalahan, atau situasi apapun yang di luar dugaan kami, kiranya kami bisa menerimanya dengan baik. Kami tidak menanggapi dengan salah, tidak merespon dengan keliru, dan tidak melakukan tindakan yang bodoh atau hal yang salah dalam melangkah berikutnya. Ampuni kalau seringkali terpintas dalam pikiran kami untuk melakukan tindakan yang keliru dengan mau mengakhiri hidup dan sebagainya. Tapi hari ini Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menegur kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menolong kami supaya kami tidak salah dalam menentukan keputusan berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau masih mau menerima kami, sekalipun situasi yang kami hadapi adalah situasi yang tidak menyenangkan menurut kami.
Tapi kami percaya Tuhan Yesus punya rencana yang indah, yang baik, yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya berkat-Mu masih kami terima, kebaikan-Mu masih kami alami, keajaiban-Mu akan masih kami nikmati, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, hidup ini tidak mudah. Jangan pernah menyerah, sebab masih ada harapan bagi orang yang mau mengandalkan Tuhan. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.